aku Lisna. Di bulan Juli ini kita akan banyak belajar tentang self control atau pengendalian diri. Setelah minggu lalu kita belajar dari Musa untuk mengendalikan diri saat sedang marah. Pada minggu ini kita akan belajar untuk mengendalikan diri kita untuk terus melakukan setiap tugas dengan tekun. Jadi kalimat komitmen kita minggu ini adalah aku mau menjadi anak yang rajin dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sekarang kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri dan menyanyikan pujian berikut ini. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a bee, bigger than a tree, bigger than a whale deep down in the sea. Bigger than a bully and anything that's woolly. He is bigger, big, big, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Bigger than a mouse, bigger than a house, bigger than a plane, even bigger than a train. Bigger than my worry and anything that's fluffy. God is bigger, big, big, bigger. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. I might be small, but my God is big. My God is bigger, so much bigger. God is bigger than anything. Shalom adik-adik Impact Kids. Senang sekali hari ini bertemu kembali di ibadah online. Nah, saatnya kita juga mau mendengarkan firman Tuhan ya adik-adik. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan segera memasuki tahun ajaran yang baru nih. Pastinya kalian akan masuk di jenjang kelas yang baru juga. Nah, salah satu tantangan kita saat kita bersekolah adalah mengendalikan diri untuk terus rajin dan tekun mengerjakan setiap tugas-tugas kita. Tapi sekarang sebelum kita belajar lebih jauh tentang apa kata firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya dan tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini kami boleh beribadah bersama dalam ibadah Impact Kids Online. Tuhan, kami sebentar lagi mau mendengarkan firman-Mu. Biar berkati setiap kami, berkati adik-adik, berikan hati yang mau mendengar firman Tuhan, duduk dengan tenang sehingga kami juga boleh mengerti akan firman Tuhan hari ini. Berkati setiap kami dan berikan kami hikmat untuk mengerti firman-Mu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Adik-adik, salah satu bentuk pengendalian diri adalah ketika kita bisa mengatur apa yang kita lakukan dengan waktu yang kita punya. Terkadang kita merasa bahwa kita punya banyak waktu, jadi kita memilih untuk bermalas-malasan atau menunda sesuatu yang seharusnya kita lakukan. Padahal kita punya tanggung jawab untuk melakukan setiap kewajiban kita dengan baik. Sesuatu yang kita utamakan disebut dengan prioritas. Nah, adik-adik, sebagai anak-anak sekolah, tentu saja belajar harus menjadi prioritas kita, yaitu sesuatu yang kita utamakan dan dahulukan dibanding hal-hal lainnya. Namun, seringkali bukan itu yang terjadi. Di saat kita seharusnya belajar atau menyelesaikan tugas sekolah, kita malah memakai waktu yang ada untuk bermain game ataupun media sosial. Kita menunda pekerjaan dan tanggung jawab utama kita karena merasa masih bisa mengerjakan itu nanti. Dalam kitab Amsal pasal 6 ayatnya yang ke-6 sampai 11 mengingatkan kita untuk belajar dari semut. Adik-adik,
Apakah kalian pernah memperhatikan semut? Siapa yang pernah lihat semut? Nah, kita pasti sering melihat semut berjalan-jalan kan adik-adik? Semut berjalan-jalan ke sana kemari untuk mencari makanan. Tidak peduli apapun kondisinya, mereka akan selalu pergi mencari makanan. Ketika menemukan makanan, mereka akan kembali untuk memberitahu kawanan mereka agar datang mengambil makanan itu bersama-sama untuk dibawa ke sarang mereka. Semut melakukan pekerjaannya setiap hari. Tidak ada satu hari pun kita tidak melihat semut, bukan? Mereka tidak menunggu suruhan dari pemimpinnya. Mereka juga tidak harus diawasi oleh siapapun untuk melakukan pekerjaannya. Raja Salomo yang menulis kitab Amsal ini menegur orang-orang malas yang menghabiskan banyak waktunya untuk berbaring ataupun tidur-tiduran saja. Karena orang-orang seperti ini sering menunda pekerjaan mereka karena kemalasan. Di ayat yang ke-11 juga dikatakan bahwa kemiskinan dan kekurangan akan datang kepada orang-orang pemalas seperti itu. Pembelajaran kita hari ini mengingatkan kita untuk memiliki prioritas yang baik. Setiap tugas dan kewajiban yang kita miliki sekarang adalah tanggung jawab kita kepada Tuhan loh adik-adik. Kalau ada dari antara kita yang masih sering bermalas-malasan atau menunda-nunda waktu, yuk hari ini kita meminta ampun sama Tuhan dan kita mulai mengubah cara hidup kita. Untuk setiap anak-anak Impact Kids yang mau jadi anak-anak yang rajin dan tekun, yuk kita bangkit berdiri dan mengucapkan kalimat komitmen kita sekali lagi. Boleh tangannya di dada taruh seperti ini dan kita katakan sama-sama ya adik-adik. Aku mau menjadi anak yang rajin dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Sekarang yuk kita baca ayat hafalan kita minggu ini adik-adik yang diambil dari Amsal 18 ayat 9 yang berbunyi, orang yang bermalas-malas dalam pekerjaannya sudah menjadi saudara dari si perusak. Amin. Ibadah Impact Kids online kita minggu ini. Minggu depan kita akan kembali belajar tentang pengendalian diri ya. Kita akan belajar dari kisah Petrus yang gagal mengendalikan dirinya karena ketakutannya. So,
Sampai ketemu minggu depan di Bada Impact Kids Online setiap hari Minggu jam 8 pagi. Happy Sunday everyone and God bless you.